Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Anda A.A. Saraswati MPD, yang terhormat Bapak Sopyan Hendrayana MPD, selaku dosen pembimbing pada mata kuliah Filsafat Pendidikan, serta teman-teman yang saya banggakan. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan pada hari ini, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi dari filsafat pendidikan, yaitu aliran perennialisme. Perkenalkan, nama saya Aulia Indaning Tias dengan NPM 20506129. Di sini saya akan menjabarkan atau menjelaskan apa yang dimaksud dengan pengertian dan perkembangan aliran perennialisme. A. Pengertian aliran perennialisme. Perennialisme merupakan aliran pendidikan yang lahir pada abad ke-20. Secara bahasa, perennialisme berasal dari kata perennial yang bermakna abadi, kekal, dan tanpa akhir. Aliran perennialisme beranggapan bahwa tradisi dipandang sebagai prinsip-prinsip yang abadi dan akan terus mengalir sepanjang sejarah manusia. Istilah filosofia perennis atau filsafat keabadian. Filsafat perennial merupakan metafisika yang mengakui realitas ilahi yang substansial bagi dunia benda-benda, hidup dan pikiran. Merupakan psikologi yang menemukan sesuatu yang sama di dalam jiwa dan bahkan identik dengan realitas ilahi. Unsur-unsur filsafat perennial dapat ditemukan pada tradisi bangsa primitif dalam setiap agama dunia dan pada bentuk-bentuk yang berkembang secara penuh dan setiap hal dari agama-agama yang lebih tinggi. 2. Atau B. Sejarah perkembangan aliran perennialisme. Pendukung filsafat perennialisme adalah Robert Maynard Hutchin dan Mortimer Adler. Perennialis menggunakan prinsip-prinsip yang dikemukakan Plato, Aristoteles, dan Thomas Aquino. Pandangan-pandangan Plato dan Aristoteles mewakili peradaban Yunani kuno serta ajaran Thomas Aquino dari abad pertengahan. Filsafat perennialisme terkenal dengan bahasa Latinnya Philosophia perennis. Pendiri utama dari aliran filsafat ini adalah Aristoteles sendiri. Kemudian didukung dan dilanjutkan oleh Thomas Aquinas sebagai pemburu dan reformer utama dalam abad ke-13. Perennialisme memandang bahwa kepercayaan-kepercayaan aksimotis zaman kuno dan abad pertengahan perlu dijadikan dasar penyusunan konsep filsafat dan pendidikan zaman sekarang. Sikap ini bukanlah nostalgia atau rindu akan hal-hal yang sudah lampau semata-mata, tetapi telah berdasarkan keyakinan bahwa kepercayaan-kepercayaan tersebut berguna bagi abad sekarang. Jika sikap untuk kembali ke masa lampau itu merupakan konsep bagi perennialisme di mana pendidikan yang ada sekarang ini perlu kembali ke masa lampau dengan berdasarkan keyakinan bahwa kepercayaan berguna bagi abad sekarang ini. Perkenalkan, nama saya Anissa Cynthia, NIM 205501014. Di sini saya akan menjelaskan tentang tokoh-tokoh yang didukung dalam aliran perennialisme. Yang pertama, Plato. Dia berasal dari keluarga aristokrasi yang menurun-temurun memegang politik dalam Athena. Plato memiliki kedudukan yang istimewa sebagai seorang filosof. Ia pandai menyatukan puisi, ilmu, seni, dan filosof lainnya. Pandangan yang abstrak sekalipun dapat dilukiskan dengan gaya bahasa yang indah. Menurut Plato, pendidikan adalah membina yang sadar dalam melaksanakan aspek kehidupan. Yang kedua, Agostino Cetaucio.
lahir di kota pegunungan Umbrian di daerah Gubbio antara 1497 atau kelahirannya tahun 1512. Selanjutnya, pada tahun 1518 sampai 1552, sebagian waktunya digunakan untuk mengikuti perkuliahan di Universitas Bologna. Disitulah ia mulai tertarik pada bidang bahasa dengan banyak belajar bahasa Arab manusia. Kemampuannya intelektual aktif yang bisa melakukan berbagai tindakan, seperti halnya seni, membaca, melihat, mendengar, berbicara, dan berpikir. Yang ketiga, Robert M. Hutchins. Robert M. Hutchins, seorang tokoh yang hidup pada masa 1899 sampai 1977 dan mengemukakan pendapatnya bahwa pendidikan mengimplikasikan pengajaran, mengimplikasikan pengetahuan. Pengetahuan adalah kebenaran, kebenaran dimanapun dan kapanpun adalah sama. Karena itu, ia menyebutkan dimanapun pendidikan sama, selain itu dipandang sebagai suatu persiapan untuk hidup, bukan hidup untuk sendiri. Tujuan pendidikan yaitu mencapai kebajikan. Menurutnya, pendidikan yang ideal itu yaitu pendidikan yang menemukan intelektual. Thomas Aquinas. Menurutnya, tujuan pendidikan sebagai usaha merealisasikan kapasitas dalam setiap individu manusia sehingga menjadi akualitas. Tugas seorang pendidik adalah untuk mempersiapkan peserta didik ke arah kematangan intelektualnya. Dengan pengembangan akal, maka pikirannya dapat tinggi kemampuannya. Yang kelima, Mortimer Adler adalah seorang tokoh yang hidup dari tahun 1902 sampai 2001 dan mempunyai pandangan bahwa manusia adalah makhluk rasional yang memiliki kemampuan intelektual yang tampak dalam kapasitasnya sebagai subjek yang aktif dan dapat melakukan tindakan seperti membaca, menulis, berbicara, mendengar, dan berpikir. Yang keenam, Mortimer Adler. Ia seorang penulis pelopor pendidikan filsuf Amerika Serikat. Ia adalah seorang filsuf yang makhluk rasionalitas, yang memiliki kemampuan intelektual yang mana melalui tindakan-tindakan seperti berpikir, menulis, membaca, dan lain-lain. Pandangannya yaitu peserta didik akan aktif jika guru mengajarkan dan menerapkan perilakunya yang baik. Kemudian, prinsip-prinsip pendidikan perennialisme. Di bidang pendidikan, perennialisme sangat dipengaruhi oleh tokoh-tokohnya Plato, Aristoteles, dan Thomas Aquinas. Dalam hal ini, pokok pikiran Plato tentang ilmu pengetahuan dan nilai-nilai adalah manifestasi daripada hukum universal yang abadi dan sempurna, yakni ideal. Sehingga ketertiban sosial hanya akan mungkin bila ide itu menjadi ukuran asas normatif dalam tata pemerintahan. Maka, tujuan utama pendidikan adalah membina, memimpin yang sadar dan mempraktekkan asas-asas normatif dalam semua aspek kehidupan. Menurutnya, manusia secara kodrati memiliki 3 potensi, yaitu nafsu, kemauan, dan pikiran. Tujuan aliran ini menurutnya tugas utama pendidikan adalah mempersiapkan anak didik ke arah kematangan. Matang dalam artian hidup akalnya, jadi akal inilah yang perlu mendapat tuntunan. Sekolah rendah memberikan pendidikan dan pengetahuan serba dasar. Dengan pengetahuan tradisional seperti membaca, menulis, dan berhitung, peserta didik memperoleh dasar penting bagi pengetahuan yang lain. Dan pendidikan yang ideal menurutnya adalah pendidikan yang mengembangkan daya intelektual. Pandangan-pandangan aliran perennialisme. A. Pandangan tentang realita atau ontologis. Perennialisme memandang bahwa realita itu bersifat universal dan ada di mana saja. Realita bersumber dan bertujuan akhir kepada realita supernatural atau Tuhan. Substansi realita adalah bentuk dan materi heliomorfisme. Dalam pengalaman kita, menemukan individual thing, contohnya rumput, batu, orang, sapi dalam bentuk ukuran, warna, dan aktivitas tertentu.
Sedangkan individual thing tersebut kita menemukan hal kebetulan asiden. Contohnya, batu yang kasar atau halus, sapi yang gemuk, orang berbakat olahraga. Realita tersebut terdapat sifat asasi sebagai identitas, yaitu wujud hakiki, suatu realita yang membedakan dia dari jenis lainnya. Kemudian D, tentang pengetahuan epistemologi. Perennialisme berpendapat bahwa segala sesuatu yang diketahui merupakan kenyataan. Kenyataan itu terlindung pada kepercayaan. Perennialisme mengakui bahwa impresi atau kesan melalui pengamatan tentang individual thing adalah pangkal pengertian tentang kebenaran. Kebenaran tersebut adalah sesuatu yang menunjukkan kesesuaian cara pikir dengan benda-benda. Benda-benda di sini maksudnya adalah hal-hal yang ada pada prinsip keabadian. Ini berarti bahwa mengenai kebenaran adalah perhatian mengenai esensi dari sesuatu. Kepercayaan terhadap kebenaran itu akan terlindung apabila segala sesuatu dapat diketahui dan nyata. Jadi, bahwa pengetahuan itu merupakan hal yang sangat penting karena ia merupakan pengolahan akal pikiran yang konsekuen. Lalu C, pandangan tentang nilai aksiologi. Pandangan tentang hakikat nilai menurut perennialisme adalah pandangan mengenai hal-hal yang bersifat spiritual, absolut atau ideal. Dari sumber lainnya, nilai selalu bersifat teologis. Hakikat manusia juga menentukan hakikat perbuatannya. Sedangkan hakikat manusia pertama-tama tergantung pada jiwanya. Jadi persoalan nilai berarti juga persoalan spiritual. Hakikat manusia adalah emansipasi atau pancaran yang potensial, berasal dari Tuhan, dan atas dasar inilah tujuan baik buruk itu dilakukan. Berarti dasar-dasar yang didukung haruslah teologis. D. Implikasi terhadap pandangan tentang pendidikan. 1. Pendidikan. Pendidikan perennialisme memandang education as cultural regressions, pendidikan sebagai jalan kembali atau proses mengembalikan keadaan manusia sekarang seperti dalam kebudayaan masa lampau yang dianggap sebagai kebudayaan yang ideal. Tugas pendidikan adalah memberikan pengetahuan tentang nilai-nilai kebenaran yang pasti, absolut, dan abadi yang terdapat dalam kebudayaan masa lampau yang dipandang sebagai kebudayaan ideal tersebut. 2. Tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan bagi perennialis bahwa nilai-nilai kebenaran bersifat universal dan abadi. Inilah yang harus menjadi tujuan pendidikan yang sejati. Sebab itu, tujuan pendidikannya adalah membantu peserta didik menyikapkan dan menginternalisasikan nilai-nilai kebenaran yang abadi agar mencapai kebijakan dan kebaikan dalam hidup. 3. Sekolah. Sekolah merupakan lembaga tempat latihan elit intelektual yang mengetahui kebenaran dan suatu waktu akan meneruskannya kepada generasi pelajar yang baru. Sekolah adalah lembaga yang berperan mempersiapkan peserta didik atau orang muda untuk terjun ke dalam kehidupan. Sekolah bagi perennialis merupakan peraturan-peraturan yang artifikal di mana pendidik berkenalan dengan hasil yang paling baik dari warisan sosial budaya. 4. Kurikulum. Kurikulum pendidikan bersifat subjek, berpusat pada materi pelajaran. Materi pelajaran harus bersifat universal, dan abadi. Selain itu, materi pelajaran terutama harus terarah kepada pembentukan rasionalitas manusia. Sebab demikianlah hakikat manusia, mata pelajaran yang mempunyai status tertinggi adalah mata pelajaran yang mempunyai rational content yang lebih besar. 5. Metode. Metode pendidikan atau metode belajar utama yang digunakan oleh perennialis adalah membaca dan diskusi, yaitu membaca dan mendiskusikan karya-karya besar yang tertuang dalam the great books dalam rangka mendisiplinkan pikiran. 6. Peran guru dan peserta didik. Peran guru bukan sebagai perantara antara dunia dengan jiwa anak, melainkan guru juga sebagai murid yang mengalami proses belajar serta mengajar. Guru mengembangkan potensi-potensi self-discovery dan ia melakukan moral authority atau otoritas moral atas murid-muridnya karena ia seorang profesional yang qualified dan superior dibandingkan muridnya. Guru harus mempunyai kualitas yang lebih dan perfect.
Kesimpulan, aliran perennialisme adalah aliran dalam filsafat pendidikan yang mengandung bahwa kepercayaan aksinkronis zaman kuno dan abadi pertengahan perlu dijadikan dasar pendidikan sekarang. Pandangan aliran ini merupakan tentang pendidikan, yaitu belajar untuk berpikir. Oleh karena itu, peserta didik harus dibiasakan untuk berlatih berpikir sejak dini. Perennialisme juga memiliki formula mengenai jenjang pendidikan beserta kurikulum, yaitu pendidikan dasar atau sekolah menengah, pendidikan tinggi, dan adult education. Karena begitu pentingnya aliran perennialisme dalam pendidikan, maka seluruh calon pendidik dan para pendidik diharapkan bisa menerapkannya untuk para peserta didik agar mereka terbiasa untuk berlatih, berpikir sejak dini. Dalam perennialisme berkembang sebagai reaksi dan solusi yang ditawarkan atas terjadinya krisis kebudayaan dalam kehidupan manusia modern. Aliran filsafat ini didukung oleh idealis Plato, realisme Aristoteles, dan humanisme rasional dan supernaturalisme Thomas Aquinas. Terima kasih telah menyimak dan mendengarkan presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata atau pengucapan dari presentasi ini. Jika ada yang ingin bertanya, silakan bertanya di diskusi forum sebelumnya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.